Baik Vina, tentunya kami juga akan menunggu perkembangan terbaru nantinya dari wilayah KPU Sulawesi Selatan dan ini juga menjadi pembahasan yang menarik. Mas Arya melihat dari konstelasi ataupun peta politik yang berada di Sulawesi Selatan ini bagaimana Anda melihatnya? Sulawesi Selatan ini juga jadi provinsi yang penting dalam konstelasi politik nasional. Karena kita lihat misalnya sejak lama dia menjadi basisnya Partai Golkar, tapi kemudian dalam pemilu kemarin juga terjadi perubahan, beberapa partai seperti Partai Nasdem juga mulai menjadi kekuatan penting dan diperhitungkan di Sulawesi Selatan ya. Dan kalau kita lihat di Sulawesi Selatan juga menjadi pertarungan bagi para kepala daerah ya. Kita ingat misalnya Pak Dani Pomanto sebelumnya juga adalah kepala daerah, salah satu kepala daerah di Sulawesi Selatan, dan sekarang juga akan bertarung di Sulawesi Selatan. Dan bagi banyak kalangan, Sulawesi Selatan ini juga dianggap sebagai salah satu barometer penting dalam politik Indonesia, terutama di timur Indonesia, di bagian Sulawesi. Ya. Ada beberapa provinsi di sana, dan seringkali Sulawesi Selatan ini dianggap sebagai salah satu provinsi yang penting dan menjadi strategis dalam untuk merebut kepemimpinan politik di tingkat nasional. Nah, melihat dari keduanya, ASS Fatma maupun dari Dani Asar, ini apa kekuatan dari masing-masing calon ini? Saya kira keduanya tokoh yang kedua pasangan ini tentu memiliki pengalaman dalam politik di Sulawesi Selatan, dan saya tidak tahu banyak peta politik lokal di sana, tapi menurut saya pertarungan di Sulawesi Selatan kalau kita lihat sejarah pilkada-pilkada sebelumnya juga menjadi pertarungan yang sengit ya, karena di sana kekuatan partai-partai relatif seimbang ya, dan juga kekuatan di antara partai-partai yang ada di Sulawesi Selatan relatif berimbang. Dan juga kalau kita lihat juga pertarungan para kepala daerah, dan beberapa di antaranya juga mewakili penentuan pasangan calon biasanya juga memperhatikan keterwakilan dari daerah-daerah di Sulawesi Selatan ya. Karena kita melihat misalnya Sulawesi Selatan juga mewakili keunikan dari sisi geografi. Ada daerah di selatan Sulawesi Selatan, kemudian ada daerah Makassar dan Goa yang tentu memiliki karakteristik berbeda misalnya dengan kabupaten kota lainnya seperti Bone atau daerah-daerah di daerah Luwuraya yang juga punya karakteristik pemilih yang berbeda dibandingkan daerah-daerah di pemilih perkotaan. Nah, menariknya lagi bahwa salah satu calon yang ini ASS dan juga Fatma mengusung jargon Sulsel Maju. Ini kembali kita mendengar ada kata maju di sini. Sulsel Maju Berkarakter. Memang jargon seperti ini memang sangat berpengaruh ya menurut Anda? Perkiraan saya mungkin didukung oleh partai Kim ya. Dan saya kira ini jargon yang hampir banyak ditemui, terutama pada kandidat atau pasangan calon yang diusung oleh partai-partai yang berada di Kim Plus ya, atau mungkin juga diusung oleh sebagian besar juga diusung oleh Partai Gerindra. Ada dua kemungkinan ya kenapa ada kecenderungan seperti itu. Kemungkinan yang pertama, tim sukses atau kandidat ingin membangkitkan imajinasi publik atau memori publik soal Pilpres ya, bahwa ada Pak Prabowo yang menang karena menggunakan tagline Indonesia Maju. Yang kedua tentu juga perkiraan saya ingin mendapatkan dukungan ya dari para pemilihnya Pak Prabowo ya. Karena kita tahu Pak Prabowo di Pilpres kemarin itu unggul dengan suara di sekitar 58%. Aspek yang ketiga mungkin juga saya kira bisa juga ada kesepakatan ya, bukan kesepakatan, ada kesaling pemahaman di antara partai-partai di Kim Plus untuk menunjukkan atau berkomitmen untuk menunjukkan komitmen mereka pada agenda politik nasional, terutama bagaimana membangun Indonesia maju ke depan. Dan Indonesia maju ke depan itu mungkin oleh kandidat yang diusung oleh Kim harus juga
breakdown pada level daerah dengan membuat tagline maju ya. Maju, Misalnya gitu. tadi Banten maju, Sulawesi Selatan maju, Jakarta maju. Dan mungkin juga nanti kita tunggu Bu Khofifah, jangan-jangan mungkin tagline-nya juga Jawa Timur maju ya. Maju. Yang ini kita lihat juga kita akan melihat sejumlah wilayah lainnya di hari terakhir pendaftaran Pilkada 2024. Kami masih akan kembali sesaat lagi pemirsa.